Selamat pagi bro, salam sehat, salam opini amatir. Banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan, baik itu kesenangan ataupun kesusahan, begitu juga kerumitan di dalam berkomunikasi, bermasyarakat, dan juga kita memikirkan keluarga juga anak-anak kita ke depannya bro. Di sini kita sadar bahwasanya kalau kita bekerja, ada pemasukan uang, kita akan merasa senang. Di samping itu dengan rasa nyaman sekitar kita, kita akan merasakan hal-hal yang bisa membuat kita itu merasa asri, tentrem ya kan. Merasa berkomunikasi baik sama tetangga, yang mana stabilitas daerah sekitar kita nasional baik, tentunya kita akan lebih merasa nyaman lagi dan kita akan lebih mudah untuk bisa mengembangkan usaha kita kalau kita memang berusaha, dan tentunya kita akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi apabila stabilitas nasional baik dan juga program-program nasional itu berjalan dengan baik. Yang mana di sini saya ingin mengungkapkan hal-hal terkait dengan home industry dan program-program nasional, bro. Yang mana berkaitan dengan home industry tentunya sebagaimana yang ada di UMKM kita, kita akan bisa mengembangkan UMKM kita yang tentunya dengan dorongan ataupun support dari pemerintah yang berwujud tentunya kelonggaran, kemudahan pinjaman dari bank. Kenapa saya bilang begini? Karena memang tidak semua orang kaya. Jadi orang miskin pun juga diberi kesempatan untuk bisa dipermudah meminjam modal kepada bank-bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mengembangkan potensi untuk bisa melakukan UMKM. Itu anjuran dari setiap orang tentunya ya kan. Kenyataan seperti apa tentunya kita-kita yang akan bisa mengalami di daerah kita sendiri. Apakah orang miskin bisa mudah mendapatkan pinjaman bank? Apakah tidak perlu agunan ataupun berupa jaminan? Itu semua tergantung pada kenyataan yang ada. Tentunya saya pribadi ucapkan selamat berjuang kepada pengusaha-pengusaha UMKM ataupun home industry, yang mana hal-hal ini akan bisa membantu orang-orang kita di sekitar untuk bisa mempekerjakan, menaikkan tingkat ekonomi, dan bisa membantu keuangan keluarga mereka. Tentunya home industry ataupun UMKM itu perlu kita tingkatkan, dan yang lebih penting dari itu yakni program-program pembuatan lapangan pekerjaan secara nasional, bro. Kenapa? Tidak ada artinya kalau ada hanya saja UMKM yang bisa berjalan dengan baik, tetapi program-program pembuatan lapangan pekerjaan nasional itu adalah tidak berjalan dengan baik. Tentunya sebagai seorang buruh, saya juga sebagai seorang buruh ya bro ya, alhamdulillah sekarang ada pekerjaan ya kan, tapi nantinya saya nggak tahu apakah ada pekerjaan atau tidak. Tentunya sebagai seorang buruh butuh suatu jaminan ataupun kesempatan yang sama dengan eh, yang lain, dalam artian bekerja di perusahaan bisa merasakan nyaman tanpa ada rasa was-was, tanpa memikirkan masa depan yang apakah segera di PHK atau tidak. Dan yang saya lebih ingin tekankan di sini bro, pernahkah kita berpikir kenapa usia muda, angkatan muda di Indonesia yang kira-kira berumur antara 23, 24 sampai 30 ya bro ya. Itulah angkatan yang sangat penting, yang sangat membantu menopang ekonomi nasional. Namun kenyataannya mereka adalah jelas pekerjaannya itu tidak tetap, yang mana dalam suatu perusahaan bekerja setelah 2 tahun dia di-cut
dan harus mencari pekerjaan yang lain. Apakah ini memberikan rasa tentram bagi mereka, generasi muda kita? Ini adalah suatu pertanyaan yang besar yang harus kita jawab dengan baik. Dan tentunya banyak sekali politikus-politikus yang tanpa peduli dengan hal-hal seperti itu. Makanya gerakan buruh begitu gencar ya bro ya, dengan mengadakan demo yang kemarin itu bro. Saya sangat salut secara pribadi, otak saya salut secara pribadi, meskipun saya tidak bisa berpartisipasi langsung di acara demo kemarin, karena sangat-sangat tidak manusiawi apabila kita bekerja mengabdikan kemampuan, tenaga, keringat kita pada perusahaan, tahu-taunya kita dibuang. Habis manis sepah dibuang. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan, dan itu tidak akan pernah terjadi, dan jangan sampai harus terjadi dimanapun kita berada. Pernah suatu cerita ya bro ya, dulu di Jepang itu ada semacam hal seperti itu, tapi didemo oleh rakyatnya, dan sekarang undang-undang seperti itu tiada lagi di Jepang bro. Tidak ada anak-anak muda yang kerja cuma 1 tahun, 2 tahun di-cut oleh perusahaan Jepang. Tidak ada bro. Tapi kalau itu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, bagaimana lagi? Mungkin perusahaan Jepang ada di Indonesia itu harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia bro. Karenanya harus kita perbaiki undang-undang yang ada di Indonesia. Cabut undang-undang Omnibus Law bro. Saya salut dengan usaha para teman-teman yang ada di Indonesia. Yang ingin saya tekankan di sini yakni berkaitan dengan program-program pembuatan lapangan kerja secara internasional. Apakah pemerintah sudah mampu? Apa kita bisa melihat langsung hari ini, detik ini, buruh-buruh nasional merasa nyaman? Anak-anak muda kita dapatkan pekerjaan yang banyak. Kita bisa bangga, keluarga kita bisa bangga, anak-anak kita bisa pergi ke luar negeri di satu sisi. Namun di sisi lain, secara makro, itu adalah sesuatu yang harus perlu kita pikirkan dalam-dalam bro. Kalau saja generasi muda banyak sekali lari ke luar negeri, itu adalah perlu dipertanyakan. Menandakan bahwasanya di dalam negeri Indonesia tidak bisa tercipta lapangan pekerjaan yang nyata. Itulah yang harus kita pikirkan baik-baik. Kita tidak seharusnya pergi ke luar negeri. Kita tidak seharusnya pergi kemana-mana. Kita harus bangga dengan bisa bekerja di Indonesia nantinya. Dari saya bro, secara pribadi, opini publik seperti apa, opini pemerintah seperti apa, namun opini amatur otak saya ini bro ya kan, perlu adanya perbaikan strategis perindustrian nasional Indonesia, dan harus benar-benar dipikirkan bagaimana harus menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Sekali lagi, UMKM bisa ditingkatkan dengan baik, akan tetapi program-program, proyek-proyek pekerjaan nasional harus lebih diutamakan terlebih dahulu. Itu imbauan, unek-unek, isi hati yang ada di kepala saya terkait dengan proyek industri ataupun pembuatan lapangan pekerjaan nasional yang tentunya harus lebih bisa diproteksi oleh pemerintah. Tidak harus mempercayakan 100% kepada swasta. Swastanisasi, sesuatu yang manis akan tetapi pahit di kemudian hari. Demikian dari saya bro. Salam sehat dan tetap aja semangat. Kita hadapi hari dan tanpa harus lupa dengan berdoa. Salam sehat dan salam opini pribadi, opini amatir dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.